Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammadin maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana wa iyyakum al-qabul wal iqbal wal wusul wal isal wa yuthifna wa iyyakum barakatal ayyam wal layal. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmatnya, hidayat dan taufiknya kepada kita semua, dan nikmat kesehatan dan afiat kepada kita semua. Alhamdulillah hingga bisa kembali kita bertemu dalam kajian bulanan, dan di sini bersama kita membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karangan Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Sempat bulan lalu Al-Fagir tidak hadir, tapi alhamdulillah ada penggantinya kemarin, Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah. Insyaallah kembali ikhwan kita membaca kitab ini, dan nawainal istiqamah, insyaallah kita niatin untuk beristiqamah mengkaji kitab ini sedikit demi sedikit. Yang kita dengar kita niatkan untuk kita amalkan, wahakadha, walaupun sekali dalam seumur hidup. Fa'amal walau bil 'ashri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati, wahakadha. Wa qabla kulli syai' naqul jazakumullah khair. Terima kasih banyak, wa khususan lil Ustaz Fitriyadi jazakallahu khair, wa Ustaz Syahruddin Arsyad jazakumullah khair, wa sairil hadirin dan para hadirin semua jazakumullah khair. Dan di sini ikhwan bersama kita berniat insyaallah untuk memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Karena kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu, karena ini adalah kunuz, harta karun yang sebenarnya. Al-kunuz kullal kunuz fima bainal isya'ain. Harta karun yang hakikat bukan cuma di tempat-tempat, tapi di waktu-waktu. Wahakala. Naam. Fima bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, itulah harta karun akhirat katanya. Wahakala. Ikhwan, ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan akhir yang kemarin kita bahas perihal Bismillahirrahmanirrahim, ya. Keutamaan basmalah dan beberapa makna di kalimat basmalah. Dan memang kalimat basmalah itu jumlah yang sangatlah agung, yang dengannya Allah Ta'ala membuka Al-Quran, wahakadha. Dan di situ adalah rahasia daripada semua kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan. Semuanya itu dihimpun dan diringkas dalam Al-Quran, dan semua yang ada di Al-Quran diringkas di surat Al-Fatihah. Okay. Dan semua yang di surat Al-Fatihah diringkas di mana? Di ayat pertamanya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Hakata ikhwan. Kalau madhab kita, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah, ya enggak? Dari segi dalilnya banyak sekali. Hakata. Kalau kita hitung as-sab'ul mathani, itu termasuk dari basmalahnya, masuk jadi 7. Hakata. Sebagian madhab yang tidak menghitung basmalah, tetap mereka menamakan 7, tapi mereka membagi ayat terakhir itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim 1, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2, jadi 7 juga. Tapi ala kulli hal,
Kalau madhab Syafi'iyah, sab'ul mathani 7 dengan menghitung bismillahirrahmanirrahim. Wa madhab kita, kalau orang sholat ya nggak baca bismillahirrahmanirrahim, sah nggak sholatnya? Nah, kalau dia bermadhab Syafi'i, dia sholat nggak baca bismillahirrahmanirrahim, ya sholatnya batal. Kalau dia madhabnya madhab kita, madhab Syafi'i. Tapi kalau dia madhabnya lain, ya seperti madhab Hanabilah ataupun Malikiyah, yang mana mereka memang tidak menganggap bismillah itu sebagai ayat dari Al-Fatihah. Bahkan di sebagian madhab mereka memakruhkan untuk berjahar dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu di madhab Malikiyah, gitu ya kawan. Kalau madhabnya lain, ya gitu hukumnya. Nah, tapi gimana kalau seandainya imamnya ini nggak ngakuin madhab, tidak bermadhab katanya? Wah, gimana itu? Wah, ala kulli hal. Apa namanya? Ya, di madhab Syafi'iyah juga dibahas ya ikhwan. Kalau seandainya ada perbedaan i'tikad, yang dimaksud dengan i'tikad di sini i'tikad di masalah furu' ya, bukan di masalah usul. Perbedaan i'tikad antara makmum dan imam. Kemudian si imam melakukan pekerjaan di sholat itu, dalam i'tikadnya si makmum ini pekerjaan membatalkan sholat. Tapi bagi si imam ini pekerjaan enggak membatalkan sholat. Jadi gimana itu hukumnya? Nah, ini khilaf. Ada khilaf. Nah, antara fuqaha. Kalau bahasa merekanya halil i'tikad, halil ibrah bi'aqidatil ma'mum atau bi'aqidatil imam. Yang menjadi patokan itu akidah siapa? Si makmum kah atau si imam kah? Jadi begini. Kalau seandainya imamnya contohnya orang mazhab Hanafi, contohnya. Oke. Imamnya orang mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi kalau orang laki-laki punya wudu kemudian dia disentuh oleh perempuan, ya batal wudunya. Biasa-biasa aja. Juga yang sama di mazhab Malikiyah. Kalau seandainya kita lihat nih imam lagi sholat, tamam. Imamnya Maliki ataupun Hanafi. Kita makmum, kita Syafi'i. Di tengah-tengah sholat ada cewek nyenggol si imam ini. Nah, berarti apa? Wah, ini batal wudunya. Kalau wudunya batal berarti sholatnya batal. Dalam i'tikad kita sebagai makmum, kita meyakini, batal nih sholat imam. Dan di antara syaratnya makmum, syurutul qudwah, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Ya enggak? Kalau seandainya makmum beriktikad bahwasanya imam ini sholatnya harus diulangi lagi, itu tidak sah jamaah dengan dia, harus misah berarti. Begitu ya ikhwan. Jadi gimana ceritanya? Nggak boleh kita jadi makmum dia. Nah ini pertanyaan. Patokannya patokan untuk jamaah itu menurut akidah siapa? Nah, kalau kita berpendapat patokannya adalah menurut akidah makmum, berarti selagi makmum beriktikad bahwasanya imam ini batal sholatnya, berarti dia sudah nggak boleh jadi makmum lagi. Di kalangan aneh, bagi aneh ini perbuatan ngebatalin sholat, ya sudah berarti nanti harus misah. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak, yang jadi patokan adalah aqidatul imam. Lihat imamnya, kalau imamnya beriktikad ini biasa-biasa aja bagi dia. Nyenggol cewek nggak batal wudu, terlepas haram atau enggaknya ya. Banyak orang nggak paham ini apa namanya, bukan salah pemahaman. Oh, apa namanya, itu di mazhab lain nggak batal, nyenggol aja nggak, lain perihal batal nggak batal sama haram nggak haram. Begitu ya Pak. Di mazhab kita pun begitu. Kalau kita lihat rambut cewek ini contohnya, rambut perempuan, kita pegang, batal nggak wudu? Nggak batal. Oh boleh, berarti boleh gitu ya? Nggak boleh, haram. Ngelihatnya aja haram, apalagi nyenggolnya. Begitu ikhwan. Jadi dibedain harus antara perihal batal atau enggak batal dengan haram atau enggak haram. Nyenggol rambut cewek enggak batalin wudu, bener, tapi haram. Lihat nggak boleh, apalagi nyenggol, gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi apa namanya? Kalau seandainya kita pakai pendapat al-ibrah bi'aqidatil imam, patokannya adalah dengan akidah si imam. Selagi imam beriktikad ini nggak batal, bagi dia sholatnya sah-sah aja, berarti boleh kita menjadi makmum sama dia. Selagi dia beriktikad bahwasanya ini sholat sah-sah aja. Walaupun ini sholat bagi kita nggak sah, tapi bagi dia sah, berarti bisa kita menjadi makmumnya. Itu khilaf ikhwan. Dua pendapat ini
dua pendapat yang tenar di mazhab kita yang dibahas oleh ulama. Oke, tapi mu'tamadnya apa nih? Mu'tamadnya apa? Nah, mu'tamadnya di mazhab Syafi'iyah, patokan adalah dengan akidahnya makmum. Al-ibra bi aqidatil makmum. Selagi makmum dia beriktikad bahwasanya salatnya imam ini batal, nah berarti sudah harus misah dia daripada si imam itu. Nggak bisa jadi makmumnya. Ini yang mu'tamadnya. Tapi entar dulu di sini. Sering kali ikhwan kita masuk masjid gitu, tahu-tahu imamnya nggak baca Fatihah. Wah, harus misah berarti dong. Nah, entar dulu. Kita tanya, emang ente yakin imamnya nggak baca bukan baca Fatihah, nggak baca bismillah? Emang ente yakin imamnya nggak baca bismillah? Nggak kedengeran. Kali aja dia baca tapi dengan sir. Ya enggak? Dan itu sering terjadi. Di kalangan madhabnya Al-Hanabilah, apa namanya, basmalah itu disunnahkan dibaca sir, gitu. Dan itu sering terjadi. Selagi ada masa antara Allahu Akbar dan Alhamdulillahnya dia, ada masa, berarti kita nggak bisa memastikan dia nggak baca Bismillah. Begitu ya, Pak. Boleh dong jadi makmum? Boleh. Sah-sah aja kita jadi makmum dia. Wah, kata dari segi boleh. Kecuali kalau ente memastikan ini nggak baca Bismillah sama sekali. Gimana ceritanya? Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nggak ada masa untuk baca Bismillah. Kita yakin berarti ini nggak baca Bismillah nih berarti nih. Jadi gimana sekarang hukumnya? Mu'tamadnya madhab Syafi'iyah nggak sah kita jadi makmum dia. Itu mu'tamadnya ya. Mu'tamadnya apa kalau bahasa kita nih? Ya, mu'tamad. Iya, pendapat yang paling kuatnya. Ada pendapat yang kedua, gaul pendapat di madhab kita. Enggak, al-ibrah itu bi'aqidatil makmum, bi'aqidatil imam. Patokan adalah dengan akidahnya si imam. Kalau begitu selagi imam beriktikad bahwasanya ini sah, berarti sah-sah aja kita menjadi makmumnya. Walaupun dia nggak baca bismillah contohnya. Dan ini walaupun pendapat ini tidak mu'tamad, tapi ini pendapat yang sangatlah kuat. Sangat kuat ya ikhwan. Imam Ibn Hajar ngejelasin tuh di Tuhfatul Muhtaj. Ini pendapat wa muqabil asah, beliau berkata itu sangatlah kuat. Bahkan Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj, luar biasa, syarah minhaj yang gede itu, An-Najmul Wahhaj, beliau berpendapat bahwasanya semestinya yang menjadi mu'tamad adalah ini, al-ibrah bi'aqidatil imam wa laysa al-ibrah bi'aqidatil, banyak di kiasnya adalah 1 2 3 ila akhir, dan panjang perihal itu ikhwan. Jadi ala kulli hal, kalau seandainya kita masuk masjid tahu-tahu imamnya nggak baca bismillah, ya, kita nggak bisa memastikan bahwasanya dia nggak baca bismillah, kali aja dia baca, itu satu. Pun kalau seandainya dia nggak baca bismillah sama sekali, bisa-bisa aja kita menjadi makmum dengan mengambil pendapat yang ini, pendapat yang muqabilul asah wa hakadha ikhwan. Itu beberapa masalah yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Pernah terjadi ini, ada ajib Ustaz. Pernah terjadi perdebatan antara ulama. Jadi dulu kalau di musim haji itu pada ngumpul tuh ulama-ulama, dan sampai sekarang sebenarnya masih ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada ngumpul, pada diskusi. Itu biasa emang disebutkan dalam nukilan-nukilan sejarah mereka, pembahasan-pembahasan yang dibahas waktu di haji. Di antaranya ini pernah dalam suatu masa bertemulah ulama-ulama di Mekah dan mereka membahas perihal Bismillahirrahmanirrahim ini. Apakah termasuk daripada Al-Fatihah atau tidak? Para ulama bermadhab Syafi'i, mereka bersikeras gitu. Ini Fatihah, dalilnya 1 2 3 4 banyak. Termasuk di situ banyak daripada ulama-ulama Hadramut. Banyak ikhwan. Nah, juga di situ banyak ulama dari kalangan madhab Malikiyah. Ya, kebanyakan mereka dari Maghrib, Maroko, Libya, Tunis. Itu kebanyakan Maliki kan. Kebanyakan mereka muhadditsin. Kata bilang enggak, ini bukan Fatihah, ini ayat lain, enggak masuk dalam Fatihah. Debat panjang lebar. Akhirnya di akhir cerita diserahkanlah keputusan itu kepada seorang ulama yang sepuh di masa itu, namanya Sidil Imam Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ma'ruf Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini belum lama Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani mempunyai hubungan erat dengan beberapa ulama Nusantara. Beliau mempunyai surat menyurat dengan Habib Salim Jindan, begitu. Dan beliau mempunyai surat menyurat dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih.
dalam perihal ilmu hadis. Wah, akhirnya semua sepakat menyerahkan keputusan kepada Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani. Sudah, inti hukum dia gimana sekarang ceritanya? Dia tahu ini bahaya ini memang perdebatan antara mazhab ini. Ya sudah, dia bilang, "Ana nggak bisa ngasih hukumnya sekarang, besok deh. Kita ketemu lagi dan kita berdiskusi lagi. Insya Allah bisa ana kasih hukum." Besoknya pas beliau ngumpul sama ulama-ulama yang lain, dia bilang kayak gini, "Ini sudah ada jawaban sekarang." Apa? Semalam ana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ana tanya masalah ini gimana? Serba salah Ustaz ya. Kalau ngehukumin ini atau itu serba salah. Semuanya mazhab benar semua. Ana tanya sama Rasulullah sempatan semalam. Jawabannya apa? Jawabannya begini katanya. Nabi bilang, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Tapi jangan engkau batalkan salat orang yang tidak membacanya. Itu jawabannya. Ajib jawaban ini Ustaz. Bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah. Wah, menang kita berarti. Entar dulu. Tapi jangan ngebatalin salat orang yang tidak membaca Bismillahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini jawabannya. Ini jawaban akhirnya semua nerima. Luar biasa jawabannya ini. Nah, begitu ikhwan. Ala kulli hal. Dari segi fikih zahirnya pun begitu. Walaupun kita di mazhab Syafi'iyah berpendapat keras bahwasanya bismillah itu ayat dari Al-Fatihah, tapi itu dia. Bisa kita memakai pendapat apa namanya itu al-ibra bi aqidatil imam, mugabil al-asah. Oh, banyak ikhwan. Nah, itulah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan masuk pembahasan tentang hamdalah dan insyaallah Rabbana yubarik fil waqt. Sampai insyaallah kita bahas juga perihal tentang asy-syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adama nafa'a bihi wa barakatihi wa radhiyallahu ankum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yudahi karamah. Ini belum kita bahas sama sekali Ustaz, yang hamdalah ini. Belum sama sekali. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Segala puji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamd itu artinya pujian. Tapi waktu kita artikan ke bahasa Indonesia, nah seringkali kita mendengar artinya adalah segala. Segala puji. Pertanyaan, inti bisa ngambil arti segala itu dari mana? Ini kagak ada nih kalimat segala dalam bahasa Arabnya kul ataupun jami'nya. Enggak ada. Kullul hamdi ataupun jami'ul hamdi. Dari mana kita ambil makna dari segala itu? Jawabannya adalah ikhwan, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas ya ikhwan. Sangat-sangat luas, yang sangat-sangat detail bahasa Arab itu. Bahkan Imam Syafi'i berkata, "Lughatul Arabiyyah la ahada yuhitu biha illa nabi." Bahasa Arab itu tidak mungkin ada seorang yang bisa menguasai semuanya kecuali itu seorang nabi baru bisa. Karena itu suatu mukjizat untuk bisa menguasai semua bahasa Arab. Selain nabi, mustahil dia bisa menguasai semua bahasa Arab. Saking luasnya bahasa Arab itu. Makanya Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai kitabnya, sarana terakhir dari kitabnya yang mencakup semua kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Alhamdulillah. Arti dari segala itu kita ambil dari mana? Dari al. Alnya itu tuh. Kok bisa al diartikan dengan segala? Lah iya. Dalam sastra ma'ruf di nahwu itu, al dalam bahasa Arab banyak artinya ikhwan. Iya enggak? Di antaranya ada al-jinsiyah, jenis. Ataupun al-ahdiyah, baik pun itu ahdi dzikri atau ahdi dzihni. Tapi ada juga yang di sini yang biasanya kita gunakan adalah al-istighraqiyah namanya. Istighraq. Dan di sini adalah istighraq al-afrad, bukannya istighraq al-khassais, istighraq al-afrad. Mencakup semuanya. Jadi alhamd adalah semua. Setiap pujian, segala puji. Nah, dari mana segala? Dari al tadi. Ini persis seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya setiap manusia. Dari mana setiapnya? Dari al itu. Innal insana lafi khusrin illa, kecuali. Ada illa, ada kecuali. Oh, berarti ini umum. Enggak.
Kalau umum berarti itu yastaghraqul afrad. Nah, oleh karena itu al dibuat menjadi al-istighraqiyah, dan di sini juga al menjadi al-istighraqiyah. Semua segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. Kalimat alhamd juga ini panjang sebenarnya, pembahasan alhamdulillah ini panjang ikhwan, dan indah pembahasan alhamdulillah itu. Kalimat alhamd dalam bahasa Arab pun mempunyai definisi pujian. Dalam bahasa Arab ikhwan, saking luasnya bahasa Arab itu, beda syuf antara alhamd dengan as-sana dengan al-madah, dan banyak lagi. Itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, itu semuanya diartikan dengan pujian. Tapi pujian macam mana nih? Kalau alhamd pujian dengan kriteria tertentu, banyak syarat-syaratnya baru menjadi hamd. Tapi kalau kurang menjadi biasa, menjadi madah. Lain lagi antara madah dengan sana, banyak. Satu kalimat, satu makna itu bisa mempunyai persamaan kata. Kalau bahasa kita apa? Sinonim ya. Sinonimnya. Dalam bahasa Arab itu ikhwan, 20, 30 sinonim dalam satu kata. Banyak sekali seperti itu. Sampai-sampai Al-Imam Ats-Tsa'labi. Imam Ats-Tsa'labi mengarang kitab namanya Fiqhul Lughah. Ada ajib kitab ini. Beliau berusaha untuk mengumpulkan sinonim-sinonim. Wah kata. Kitabnya lumayan enggak tebal. Fiqhul Lughah. Imam Ats-Tsa'labi onta contohnya. Onta itu mempunyai sekian puluh sinonim dalam bahasa Arab. Korma juga mempunyai sekian puluh sinonim. Wah kata. Sebagian berpendapat, kalau kita mau memperbandingkan seperti itu, ya tidak bisa dimutlakkan. Bahasa Arab unggul. Loh enggak, karena itu tergantung budaya katanya. Bahasa Arab kaya dengan kata-kata yang mereka memang berinteraksi dengan benda-benda itu. Onta, sekian puluh sinonim. Korma, sekian puluh sinonim, dan banyak sekali dalam kitab Fiqhul Lughah. Tapi coba bahasa Arab, kalau kita lihat ada nggak berapa sinonim kalau padi contohnya? Karena dikit, karena orang Arab jarang berinteraksi dengan apa. Tapi kalau bahasa kita Indonesia kaya, karena ini mereka sering berinteraksi dengan itu. Jadi artinya kalau kita pandang dengan seperti itu, nggak bisa kita menangkan bahasa Arab, karena setiap bahasa itu menang dari segi, tapi tidak menang dari segi lain, tergantung mereka berinteraksi dengan apa banyaknya itu biasanya. Tapi ikhwan, pendapat itu ditolak. Kenapa? Karena bagus seperti itu memang dari segi pertanian, bahasa Arab nggak terlalu banyak kosakatanya dari bahasa Indonesia, karena orang Arab jarang berinteraksi dengan pertanian, sawah-sawahan, padi-padian gitu. Oke. Tapi yang mereka sering berinteraksi dengannya itu banyak sekali sinonimnya, sampai 20-30 sinonim untuk satu kalimat. Sedangkan kita, perihal yang seringkali kita berinteraksi dengan itu, kita nggak terlalu banyak sinonimnya seperti mereka, seperti Arab. Makanya bahasa yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Arab. Wah kata ikut. Oke. Jadi apa bedanya alhamd ini? Alhamd dengan as-sana, semua itu pujian. Oke, begini ikhwan. Dalam segi bahasa ya, kita nggak bahas dalam segi uruf, tapi dalam segi bahasa aja kita bahas. Alhamd secara bahasa adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Dia bilang itu syaratnya hamd. Alhamd adalah as-sana, pujian. Tapi dengan syarat bil lisan, harus dengan lisan. Ini dari bahasa ini. Harus dengan lisan. Nah, tapi kalau seandainya ente muji orang tidak menggunakan lisan, tidak dijadikan lisan sebagai lisan dan lidah, tidak dijadikan lidah sebagai sarana pujian. Gimana contohnya? Kita muji orang dengan isyarat. Oh begini, ini pujian nih kan. Kita kasih jempol, ya enggak? Kasih emoji jempol gitu. Lagi ngechat, kasih emoji. Nah, memuji itu. Tapi ini bukan lisan, maka nggak bisa dikategorikan sebagai hamd. Namanya apa? Namanya madah, kayak biasa. Itu pujian biasa. Tapi kalau hamd, tinggi nih. Banyak syaratnya, diantaranya harus dengan lisan. As-sana'u bil lisan. Yang kedua, itu pujian itu harus diarahkan ke alal jamil, atas perkara yang memang indah. Memang benar-benar indah yang kita puji ini. Indah walaupun dalam i'tiqad kita, walaupun orang lain nggak menganggap indah, tapi bagi ana itu indah, ya sudah menjadi hamd. Lain halnya kalau pujian itu kita arahkan ke sesuatu yang tidak indah memang. Nah, ini bukan dalam kategori, nggak masuk dalam kategori hamd. Pun dalam bahasa kita nggak masuk dalam kategori pujian. Namanya olokan, mengolok-olok. Maksudnya gimana?
Dia muji, tapi sebenarnya dia mencela. Begitu. Ya enggak? Itu apa namanya, Ustaz? Ngejek, ya. Ngejek namanya. Tapi dia menggunakan kalimat-kalimat kata-kata pujian, tapi hakikatnya dia mencela. Ngejek namanya, bukan muji. Dalam bahasa Arab gitu. Itu nggak bisa menjadi hamd. Ini seperti apa? Seperti Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang beberapa orang kafir. Di akhirat nanti mereka akan dijuluki dengan pujian-pujian yang dahulu mereka dipuji di Indonesia, di dunia. Allah Ta'ala, "Dzuq innaka antal azizul karim." Akulah aziz, katanya waktu di dunia. Aku orang yang mulia. Aku orang yang karim, yang terhormat. Aziz, terhormat, al-karim, mulia. Kata Allah Ta'ala, di hari kiamat nanti, pas mau masukin nih orang ke neraka, "Zuk, rasainlah," kata Allah Ta'ala. "Sungguhnya engkau memang orang terhormat dan memang engkau orang mulia. Nih rasain neraka." Ya kan? Kalimatnya kalimat apa? Pujian, tapi diperuntukkan bukan perkara yang jamil. Nah, wahakata. Kalau bahasa Arab namanya tahakkum bilha. Tahakkum. Wahakata. Oke. As-sana'u bil lisan, pujian yang menggunakan lisan yang diarahkan ke perkara yang jamil, yang indah. Al-ikhtiyari, dengan syarat. Perkara yang indah itu ikhtiyari, ada daya upaya untuk dia sampai ke derajat yang indah itu. Maksudnya apa nih? Begini. Kalau kita memuji sesuatu atas keindahannya, kita bilang dulu, ini keindahannya dari mana? Apakah dia tercipta sudah indah atau enggak? Dia berusaha sampai akhirnya dia jadi indah, begitu. Kalau seandainya keindahannya itu karena usaha, daya upayanya, nah baru itu namanya hamd. Contoh begini, masya Allah inti alim, kayak gitu. Kita muji orang alim. Kealimannya, apakah dia tercipta langsung jadi alim atau kagak? Dia belajar sampai jadi alim. Gimana itu? Ya belajar, ya enggak? Innamal ilmu bitta'allum. Enggak ada orang lahir langsung alim, ya ikhwan, kagak. Enggak ada orang yang bodoh, enggak ada. Hanya saja ada orang yang malas dan orang yang rajin. Itu hakikatnya sebenarnya sih. Wahakar. Oh, jadi ada orang alim nih, kita puji kealimannya. Nah, itu baru namanya hamd. Karena keindahan itu dengan hasil daya upayanya secara zahir. Tapi kalau seandainya ada orang ganteng banget, padahal dia nggak mandi, nggak pernah pakai body lotion apa enggak, ganteng mukanya emang keren gitu. Kita bilang, keren tuh, ganteng banget tuh orang. Nah, namanya hamd enggak? Bukan hamd namanya, karena keindahan mukanya itu bukan dengan daya upayanya. Emang dia diciptakan indah, begitu. Bukan namanya hamd. Nah, ada permata, keren permata ini. Kita bilang, keren banget. Hamd nggak bisa, karena keindahan permata itu emang dari ciptaannya. Maka jangan bilang hamid tuh, maka bilanglah madah tuh. Itu namanya madah. Nah, inilah ya ikhwan beberapa syarat dari hamd. Harus pakai lisan, dan itu apa namanya? Harus diarahkan ke perkara yang indah, yang keindahannya itu dengan daya upayanya. Baru bisa dinamakan alhamd. Ini secara bahasa. Namun yang dimaksud di sini adalah bukan hamd secara bahasa, hamd secara urfi. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Itu yang definisi yang di sini yang kita mau. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Rabb, Tuhan al-alamin, semesta alam. Wahakala. Pun juga kalimat Rabb ini ajib. Rabb itu dalam bahasa Arab mempunyai 10 arti. 10 arti. Biasanya disebutin tuh di beberapa kitab-kitab di hasyiah kan. Garibun, mudabbirun, muhitun, akhirnya wa khaliqun al-ma'bud. Rabb. Di antara arti Rabb adalah Tuhan, betul. Dan di antara arti Rabb adalah pemilik. Pemilik. Wahakala. Jadi bisa, contoh gini, sahibul bait bisa dinamakan dengan Rabbul bait, pemilik rumah. Sahibul majlis bisa dinamakan dengan Rabbul majlis, bisa. Wahakala ikhwan. Karena di antara kalimat Rabb artinya pemilik. Di antara kalimat Rabb adalah yang memberikan pendidikan, murabbi, juga dinamakan Rabb. Wahakala. Dan 10 itu Allah Ta'ala pantas untuk diartikan dengan 10-10-nya, karena Allah Ta'ala lah Tuhan, dan Allah Ta'ala lah yang mendidik, yang yurabbi al-makhluk, dan Allah lah yang memiliki semua makhluk itu, dan ialah Allah Ta'ala garibun muhitun ila akhiruh Rabb. Wahakala.
Nah, makanya waktu cerita apa tuh namanya? Cerita Abraha. Pas dia mau ngancurin Ka'bah. Ya kan? Dalam ceritanya itu pas dia mau ngancurin Ka'bah, dia sebelum masuk Mekah itu dengan gajah-gajahnya, dia cariin siapa ya sekarang yang ketua ini Mekah, orang terpandang, tokoh ya. Siapa sekarang tokohnya kota Mekah ini? Pada saat itu yang menjadi tokohnya adalah siapa? Abdul Muttalib, anjingnya Rasulullah SAW. Wah, itu tokoh utamanya Mekah waktu itu. Begitu. Apa yang dibuat? Ini ceritanya Abraham mau mancing-mancing dulu sebelum dia ngancurin Ka'bah. Mau mancing-mancing, mau manas-manasin, begitu. Apa yang terjadi? Onta-ontanya Abdul Muthalib dirampas sama dia. Onta-ontanya siapa? Abdul Muthalib diambil semua sama dia. Mau mancing nih, ini ketua sukunya kita pancing dulu, kita bikin marah. Tamam. Diambil sama dia, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya datang ini Abdul Muthalib akhirnya keluar dari Mekah keluar sono untuk menghadapin Abraha ini. Pas ketemu marah-marah Abdul Muthalib. Marah-marahnya karena ontanya diambil. Padahal Abraha ini sudah memandangkan, ane mau ngancurin Ka'bah. Ane mau ngancurin tempat yang suci-suci yang ente punya. Semuanya ane mau ngancurin. Gitu. Tahu-tahunya Abdul Muthalib marah bukan karena itu. Bahkan dia nggak peduli. Marahnya gara-gara ontanya diambil. Abrahanya bingung. Anak kira ente kesini marah-marah karena ane mau ngancurin Ka'bah. Tapi kok segininya ente kesini cuma marah-marah gara-gara onta. Dibilang gini. Ana Rabbul Ibil. Walil Ka'bati Rabbun Yahmihi. Dia bilang. Ane ini pemilik onta. Kalau masalah Ka'bah, ade pemiliknya yang bahkan melindunginya, bukan urusan ane itu. Begitu. Ini kata siapa? Kata Abdul Muthalib. Oh begitu. Nah ini lihat. Ana Rabbul Ibil. Akulah Rabb. Bukan diartikan Tuhan. Bukan. Akulah pemilik daripada onta itu. Kalau Ka'bah, bukan ane yang punya. Ane nggak ngurus. Terserah ente mau ngancurin, mau ngapain. Pokoknya bukan tanggung jawab ane itu. Ada pemilik yang bakal melindunginya. Ya udah akhirnya nggak kepancing nih ceritanya Abdul Muthalib. Padahal mau manas-manasin, dibalikin akhirnya onta-ontanya itu. Akhirnya beberapa hari kemudian dia mau nyerang Ka'bah, wah terjadilah akhirnya peristiwa itu. Amul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. La ilaha illallah. Hadza ajib. ajib. Itu kalau antum ke Yaman, kalau bisa ke Son'a ibu kotanya Yaman. Jadi Abraha itu dia orang Habasyah tadinya, orang Ethiopia kalau sekarang. Bahwa dia akhirnya pindah ke Yaman dan dia mendirikan Ka'bah, membuat Ka'bah baru, Ka'bah saingan. Nah, gitu. Di mana? Di Son'a, dibuat Ka'bah saingan gitu. Nggak panjang ceritanya itu. Wah dia suruh orang ke sini biar Mekah sepi. Tahu nih kagak? Bahkan Ka'bahnya itu dibuat dikotorin. Makanya marah dia. Menghancurin Ka'bah yang di Mekah akhirnya. Nah, sampai sekarang itu Ka'bahnya Abu Roha masih ada di Son'a. Sempat kita ziarahin Ustaz. Tapi Ka'bahnya jadi tempat pembuangan sampah sampai sekarang. Gitu, Syuk. Ada bolongan lumayan gede gitu. Isinya sampah semua. Diabadikan kehinaannya sampai sekarang diabadikan kehinaannya sama Allah Taala. Itulah Abraham. Makanya jangan sama sekali kita kalau bahasa ini menantang, jangan, bahaya ikhwan. Jangan. Bahaya. Bakal diabadiin sama Allah Taala. Nauzubillah min dzalik. Bahaya. Jadi itu ceritanya Rabb. Tuhan al-alamin, Tuhan semesta alam. Ialah Allah Taala Rabbul alamin, Tuhan dari semesta alam. Mudhaf ilaih ini. Wa kalimat al-alamin kalau bahasa kita semesta alam ya. Dalam bahasa Arab juga banyak pembahasannya al-alamin ini. Di antara pembahasannya al-alamin itu kalau bahasa nahwunya ini namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, mulhaq. Kenapa? Karena begini ikhwan. Kan ini jamak ya. Jamak. Kalau bahasa Indonesia sih gampang. Kalau mau menjamakkan sesuatu, ulang aja 2 kali. Orang jadi apa? Orang-orang gitu. Rumah. Buku. Gitu. Gampang. Kalau bahasa Arab ada 3 pola.
untuk menjamakan sesuatu itu. Bisa pakai jamak mudzakkar salim, bisa pakai jamak muannas salim, bisa pakai jamak taksir. Dan bercabang lagi tuh, jamak taksir. Taksir apa ini? Jamak ghillah atau jamak kathrah. Ada lagi namanya sighah muntahal, wah panjang lebar pembahasannya. Nah, yang namanya jamak itu pasti lebih banyak daripada mufradnya, satunya gitu. Banyakan mana rumah sama rumah-rumah. Iya jelas, rumah-rumah. 2 atau lebih, 3 atau lebih. Kalau Arab 3 ke atas. Rumah berarti 1. Kalau rumah-rumah banyak berarti rumahnya. Pun begitu, pastilah. Kalau 1 itu 1 mufrad. Kalau jamak lebih dari 3 ke atas jamak. Ini tidak bisa dipraktekkan dalam kalimat al-alamin. Keluar ini dalam kaidah, dari kaidah. Kenapa? Karena alamin itu jamak kan ya. Semestinya alam-alam, semestinya begitu. Kalau alam 1, alam. Kalau alamin, alam-alam. Semestinya yang alamin ini lebih banyak daripada alam. Semestinya begitu. Tapi kenyataannya sebaliknya ya ikhwan. Alam itu lebih banyak daripada alamin. Loh kok bisa? Oh iya. Karena kalau alam itu alam semesta mencakup apa? Kullu ma siwallah. Apa aja selain Allah Ta'ala. Masuk manusia, jin, apa lagi? Benda-benda mati, hewan-hewan, semua masuk dalam kategori alam. Alam ya, alam. Kullu ma siwallah. Masuk semua. Pas ente jamakkan menjadi alamin dengan pola mudzakkar salim, disyaratkan ya ikhwan, syarat utamanya jamak mudzakkar salim adalah harus yang berakal. Nah, harus yang berakal. Jadi ngurang akhirnya. Yang masuk di sini cuma apa? Cuma 3. Apaan? Manusia, jin dan malaikat cuma 3. Benda mati nggak masuk ke alamin, hewan-hewan juga nggak masuk ke alamin. Yang masuk cuma 3. Padahal benda mati dan hewan-hewan masuk kemana? Ke alam. Masuk dalam alam, tapi nggak masuk dalam alamin. Nah, makanya ini aneh ini. Mufradnya lebih banyak daripada jamaknya. Makanya dinamakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa hakala. Rabbil alamin. La ilaha illallah. Begitu. Kalimat Rabb juga, kalimat Rabb itu di antara sifat Allah. Rabbil alamin, Rabb Tuhan. Kalimat Rabb ini mempunyai keutamaan ikhwan. Kalau ente baca dari depan adalah sifat Allah, Rabb. Wa juga kalau ente baca dari belakang juga sifat Allah, Bar. Al-Barrur Rahim. Bar. Apa arti bar? Maha baik, gitu, yang baik, yang hakar. Nah, di bahasa Arab itu ada dalam apa namanya di ilmu balaghah. Satu bab khusus membahas keindahan badi', muhassinat al-lafziyah. Ada beberapa abiyat syair di Al-Qur'an, ada satu ayat. Hakar. Kalau di syair-syairnya ada tuh banyak. Enggak banyak sebenarnya, tapi sekarang susah. Yang mana syair ini kalau ente baca dari depan begini. Nah, kalau ente baca dari belakang persis sama kayak dari depan ente bacanya. Susah itu. Begini, susunan hurufnya kalau ente baca dari depan begini artinya. Maknanya begini. Ente baca dari belakang persis seakan-akan ente baca dari depan. Kalau ente balik hurufnya itu sama antar jadinya. Wah. Kayak Rob. Iya. Rob sifat Allah. Bar pun juga sifat Allah. Wah, ini kalimat ada jumlah yang kayak gitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai syair berapa abiyat, 3 atau 4 bait, semuanya kayak gitu. Tiap baitnya kalau ente baca dari depan sama kayak ente baca dari belakang. La ilaha illallah. Baik, Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Perihal alhamdulillah, perihal yang azim ya ikhwan, dan banyak pembahasan tentang alhamdulillah ini. Alhamdulillah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ya enggak? Alhamdulillah itu pahalanya bisa memenuhi mizan. Itu pahalanya alhamdulillah. Bila mana alhamdulillah timbul dari hati yang tulus, yang ikhlas, yang benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya bisa memenuhi mizan. Artinya apa? Mizan itu ikhwan timbangan amal nanti di akhirat. Ya enggak? Gede segede-gedenya mizan itu. Dalam riwayat dijelaskan kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di atas mizan itu, timbangan itu bagaikan satu butir pasir yang diletakkan di gurun Sahara yang besar. Berapa persen itu? Masya Allah, nggak ada artinya. Begitu pula langit dan bumi. Kalau seandainya ditaruh di mizan, ya kayak gitu persis. Ya Allah, gede banget mizan itu.
Pas kita di kiamat nanti pas lihat mizan, wow, bisa penuh dengan apa nih? Mizan timbangan baik sama timbangan buruk. Jadi timbangan baik apa? Isinya apa? Segitu banyak? Nggak bisa kita ngisi sebanyak itu. Kalau buruk mungkinlah penuh, bisa jadi. La ilaha illallah. Tapi kalau baik, kita punya amal apaan bisa memenuhi kayak gituan? Tapi jangan takut. Satu kalimat alhamdulillah ya, yang timbul dari hati yang ikhlas, yang benar-benar memuji Allah Ta'ala, itu pahalanya menuhin mizan itu. Langsung penuh dengan alhamdulillah satu itu. Luar biasa ikhwan, kalimat alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itu azim dan azim. Ya enggak? Sayyidina Ali pernah ditanya oleh Sayyidina Umar, kami paham sudah arti subhanallah dan rahasia di subhanallah, Allahu Akbar, tapi alhamdulillah ini apa ya katanya? Apa rahasianya? Kok ente sering banget baca-baca dikit-dikit alhamdulillah. Ini katanya gitu kan. Kata Al-Habib sering fi ba'd al-athar. Yaqul kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sering kali beliau mencampur perkataannya dengan la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikit-dikit la ilaha illallah. Lagi ngomong dikit la ilaha illallah. Dia bengong la ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar sering kali beliau mencampur perkataannya dengan Allahu Akbar. Dikit-dikit Allahu Akbar. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman sering kali beliau mencampur perkataannya dengan Subhanallah. Dikit-dikit Subhanallah. Nah, kalau Sayyidina Ali sering kali beliau mencampur perkataannya dengan Alhamdulillah. Dikit-dikit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ditanya sama Sayyidina Umar, apa yang rahasia Alhamdulillah ini? Beliau berkata, huwa gaulun ikhtarahu Allahu li nafsihi wa ahabba min ibadihi. Itulah perkataan yang mana Allah sendiri memilih perkataan itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata dalam fusulnya, alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsah. Allah sendiri yang memuji dirinya. Alhamdulillah. Berapa banyak alhamdulillah di Al-Qur'an? Oh, banyak kali. Surat-surat yang dimulai dengan alhamdulillah banyak sekali. Wa ahabba min ibadih, dan Allah Ta'ala suka bila mana mendengar perkataan ini dari hambanya. Alhamdulillah. Hal ajib, indah alhamdulillah itu. Orang kalau biasanya nyebutin alhamdulillah karena ada nikmatnya enggak? Dia dapat nikmat, wah, baru nyebut alhamdulillah itu. Dan memang luar biasa ya kawan. Dan jangan disepelekan alhamdulillah itu. Agung, memang agung. Sayyidina Muhammad al-Bagir ini waktu kehilangan kudanya, akhirnya dia nazar untuk memuji Allah dengan pujian yang indah. Azan dulu, gimana? Azan dulu. Azan dulu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan aja dulu. Ya, azan deh. Ya. Bismillah. Oh iya, sama Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar azza wa jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول
رب الدعوة وصلاة الدائمة على سيدنا محمد وسلم الفضيلة وشرف ودرجة عن عنه بعض ما كان ربنا يا رب العافية والعافية في الدين على سيدنا محمد. بسم الله. طيب هكذا الحمد لله رب العالمين. Tatkala Sayyidina Muhammad Baqir nazar untuk memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang luar biasa. Ketika kalau seandainya ini kuda balik, aneh mau memuji Allah dengan pujian yang agung. Akhirnya benar tahu-tahunya kudanya balik akhirnya. Diingetin sama anaknya, sama Sayyidina Ja'far Shadiq. Abah, apaan tuh pujiannya? Dia bilang alhamdulillah rabbil alamin. Cuma itu. Dikira ntar ada apa nih yang baru nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini dia yang dimaksud. Alhamdulillah rabbil pujian yang sangatlah agung katanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa hakala. Begitu ikhwan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Taala. Kalau kita lihat beberapa nama Rasulullah itu istighabnya diambil kosakatanya dari hamd. Ahmad artinya kan yang memuji. Muhammad yang terpuji. Itu hamd semua itu. Apalagi Hamid gitu juga. Mahmud. Wah gitu. Itu semua diambil dari kata yang sama dalam ilmu istighab. Madadnya ha mim dal. Semua sama di situ. Hamd. Dan jangan lupa nanti Nabi SAW di akhirat nanti ketika di padang mahsyar memegang bendera. Namanya bendera apaan? Liwaul hamd. Bendera namanya bendera hamd, pujian. Wahakala. Dan umatnya Rasulullah itu namanya apa ya? Al-Hammadun. Umat yang senantiasa memuji Allah Ta'ala. Julukan umat Rasulullah adalah umat yang hammadun, yang seringkali mereka berkata alhamdulillah. Begitu syukur. Dan cerita syafa'atul uzma yang agung itu, syafa'atul uzma yang syafaat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada Rasulullah sahaja, yang manfaatnya untuk semua makhluk di padang mahsyar itu. Gimana cerita Magamul Hamd? Magamul Hamd itu karena namanya Magamul Hamd. Pujian, magam tertinggi Magamul Hamd. Wah kata syafaatul uzma. Apa ceritanya ketika umat-umat pada bingung ke sono ke sini ke Nabi Adam, akhirnya ke Rasulullah kan. Sampai akhirnya Rasulullah bilang analah, akulah orangnya. Apa yang terjadi? Tatkala itu Nabi SAW maju ke depan dan sujud. Apa yang terjadi? Memuji Allah dengan pujian kata Nabi SAW yang tidak pernah aku terilhamkan sebelumnya. Berkat dari pujian itu akhirnya timbullah syafaatul uzma. Berkat dari hamd, pujian ikhwan. Nah, makanya subhanallah semua dalam kategori pujian. Hakada. Al-Hammadun, orang yang senantiasa memuji Allah, orang yang senantiasa bersyukur. Nah, kalau dia bersyukur jarang-jarang, namanya syakir. Tapi kalau senantiasa bersyukur namanya syakur. Asyirah mubalaghah, fa'ul, syakur. Qala ta'ala wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali kata Allah Ta'ala dari hamba-hambaku mereka yang bersyukur. Bukan yang bersyukur sekali, yang senantiasa bersyukur. Gal ulama berkata, perbedaan antara syakir dan syakur, kalau syakir itu orang yang hanya bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat. Itu syakir namanya. Ini biasa itu. Ya pastilah. Kalau ente nggak bersyukur, keterlaluan malahan. Dapat nikmat nggak bersyukur. Wah. Itu kalau syakir namanya. Setiap nikmat yang dia dapatkan dia bersyukur. Tapi kalau syakur, apalagi syakur nih, dia bersyukur atas apapun, baik pun itu nikmat ataupun musibah. Dia bersyukur atas apapun. Pun itu musibah yang didapatkan, dia bersyukur. Dia nggak mengeluh sama sekali. Bahkan dia hamd alhamdulillah, bersyukur atas musibah itu. Nah, kalau begitu baru namanya syakur. Makanya galil, makanya sedikit sekali yang kayak gitu, yang bisa mensyukuri musibah. Begitu ikhwan. Kalau ente mensyukuri nikmat akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ente mensyukuri musibah akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari musibah itu. Diselesaikan oleh Allah Ta'ala musibah itu. Tapi jarang sekali. Bagaimana kita bisa memahami mensyukuri musibah? Oh, keren ini ikhwan. Keren banget.
kalau seandainya kita ini titik utamanya adalah mahabbah, ketika seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu titik utamanya. Ketika ada cinta dari hamba ini kepada Allah, sudah jatuh cinta dia sama Allah, ya sudah, pasti otomatis langsung naik ke derajat martabatnya orang yang syakur tadi. Karena setiap yang dari kekasih itu indah, ya enggak? Ente demen sama seorang nih. Dia kasih hadiah ya demen. Bahkan dia nyiksa ente pun ente demen. Ya enggak? Ente ditampar sama dia demen. Orang demen sama perempuan, ditampar satu, disiapin lagi satunya lagi, tampar lagi katanya. Iya pasti gitu. Setiap dari sang kekasih itu indah. Dalam bahasa Arabnya darbul habib ka'akli zabib. Nah, iya. Tamparan sang kekasih bagaikan manisnya kismis. Nah, gitu. Zabib kan kismis, manis. Ditampar yang kanan, kita sebutin yang kiri, keenakan. Kenapa? Enggak sakit, ya sakit, tapi enak selagi dari sang kekasih. Nah, kalau bisa kayak gini sama Allah Ta'ala, baru bisa nyampe derajat yang syakur. Begitu, ikhwan. Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Allah kasih musibah pun alhamdulillah, karena kita yakin inilah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lebih menyayangi diriku daripada aku sendiri. Allah lebih perhatian dengan diriku daripada aku sendiri. Setiap perihal takdir ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, itulah yang terbaik, aku yakin. Nah, itu namanya baru syakur tuh. Makanya orang yang syakur senantiasa dia berkata alhamdulillah. Meninggal orang tuanya contohnya, ya, pasti dia bilang inna lillah, dia akan bersabar. Tapi ketika ditanya bagaimana keadaanmu, dia akan bilang alhamdulillah. Begitu. Nah, pastilah bersabar. Nah, sabrun nisful iman. Makanya dalam maratib ilmu yaqin, derajat sabar dan syukur itu berdekatan. Tapi derajat syukur itu di atasnya derajat sabar. Nah, kalau orang yang sabar, dia nggak mengeluh, tapi dia tetap masih merasakan ini adalah suatu musibah yang harus ditahan. Tetap itu merasakan susah dia, tapi ditahan, dia nggak ngeluh, itu sabar namanya. Kalau syukur lebih tinggi lagi, dia nggak merasakan itu suatu kesulitan. Kalau orang sabar, dia masih ngerasa ini sulit, tapi aku tahan, ini sabar namanya. Tapi kalau syukur, enggak sulit kok, enak kok ini yang harus aku syukuri ya. Padahal itu musibah. Dia merasakan kelezatan dalam musibah itu, sekiranya sehingga akhirnya apa yang perlu disabarin ini nikmat kok yang harus disyukurin malahan. Nah, itu namanya syukur. Itu derajatnya syukur, di atasnya derajat sabar, ikhwan. Begitu. Nah, begitu. Jadi apa namanya? Begitulah yang kita lihat dari memang kalau adat-adat orang sono, adatnya orang Hadramut, kalau meninggal contohnya, orang tuanya meninggal. Kalau kita hadir jenazah nih. Hadir jenazah, ya biasanya kita cari mana anaknya yang meninggal ini, anak yang tuanya atau siapa lah, kita datang, kita bilang, kita takziahin, azamallahu ajrakum, azamallahu ajrakum, insyaallah. Mereka jawabnya apa, entah enggak? Jawabnya alhamdulillah. Azamallahu ajrakum, alhamdulillah. Itu jawaban orang awamnya. Semua orang sono kalau kita takziahin pasti mereka akan jawab dengan alhamdulillah. Bukannya innalillahi, bukan. Kalau gitu orang takziahin kita ini contohnya, ada yang meninggal kerabat, alhamdulillah, langsung orang kok seneng malahan. Gimana ini? Bapak yang meninggal dia seneng. Gitu kan. Kita mindsetnya begitu. Orang sana gagah. Memang mereka pandang musibah itu sebagai nikmat yang harus disyukuri. Walaupun itu kematian kerabat, kematian anak, kematian saudara, kematian ayah, ibu. Jawabannya adalah alhamdulillah. Inilah mazhar mereka indan nas. Gitu ya, Pak. Nah, makanya kalau seandainya kita dapat musibah, ya pasti kita bersabar, tapi jangan lupa coba untuk mensyukuri. Hadza ajib. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tatkala aku tertimpa musibah, maka aku mensyukurinya minimal karena 4 perkara, kata beliau. Itu minimal. Dalam tiap-tiap musibah itu ada 4 nikmat, minimalnya 4, kata Sayyidina Umar. Yang pertama, untung ini musibah dunia, perihal yang fana, yang emang pasti akan habis. Untung bukan musibah agama. Maksudnya gimana? Ngilang harta contohnya.
Untung-untung nih harta yang hilang. Coba kalau iman yang hilang, coba, ayo. Iman hilang, murtad, naudzubillah min dzalik, jadi kafir, mati kafir, abadi di neraka, naudzubillah min dzalik. Allah Taala cabut apa? Cabut perihal dunia yang fana. Untung-untung nih perihal dunia, bukan perihal agama, bukan perihal akhirat. Allah nggak cabut iman, nggak kurangin keyakinan, tetap cuma perihal yang sepele, yang bakal ngilang memang Allah cabut dikit. Jadi alhamdulillah, untung itu dunia bukan akhirat. Satu, harus di alhamdulillahin. Yang kedua, untung cuma segini. Allah Ta'ala ambil setengah harta. Contohnya begitu. Allah Ta'ala mampu untuk mengambil semua hartamu. Contoh lagi, Allah Ta'ala ambil satu kaki. Contohnya, Allah mampu untuk mengambil dua-duanya. Allah ambil satu anakmu. Allah mampu mengambil semuanya. Allah mengambil beberapa kerabat kita. Allah bisa mengambil semua kerabat kita. Mampu nggak Allah Ta'ala? Mampu. Tapi cuma ini yang Allah ambil. Masih banyak kok yang Allah Ta'ala sisahin. Jadi alhamdulillah, untung masih ada yang Allah Ta'ala sisahin ini. Alhamdulillah berarti. Ya kan? Mampu aja Allah Ta'ala mengambil semuanya, tapi enggak, Allah Ta'ala sisahin. Cuma dikit yang Allah ambil. Jadi alhamdulillah. Ini dua, ikhwan. Yang ketiga, wa idlam uhramar ridha bihi. Alhamdulillah saat ini aku ridha dengan musibah ini. Mampu saja Allah Ta'ala mengharamkan keridhoanku dari diriku. Akhirnya kita komplain, sumpek, stres. Alhamdulillah saat ini aneh nggak stres, aneh nggak sumpek. Bahkan Allah Ta'ala berikan kerelaan dalam hati, itu pun nikmat yang harus engkau syukuri itu. Itu tiga itu, ikhwan. Yang terakhir, wa idlam uhramal ajr alaih. Dan alhamdulillah ini suatu pahala. Tatkala aku menghadapi musibah dengan ketabahan dan keridhaan, ini pasti yang Allah berikan adalah apa? Pahala. Begitu, ikhwan. Jadi begini, syukur. Takdir Allah akan terjadi. Ente rela nggak rela, senang nggak senang, takdir Allah akan jalan. Anta turid, wa ana urid, walakin Allah yaf'al ma yurid. Ente mau, ente ada yang maunya, wa ana pun ada yang maunya. Tapi apa yang terjadi? Kemauan Allah yang terjadi. Wah, kata. Itu, ikhwan. Takdir Allah pasti akan jalan. Ente senang nggak senang, tinggal milih. Ente mau pahala, mau dosa. Sumpah, nggak terima, stres. Berarti milih jalan dosa ini. Takdir nggak bakal berubah. Emang berubah takdir kalau kita komplain, stres gitu, berubah takdirnya, bisa hidup lagi akhirnya. Ya kagak. Ya enggak. Kembali yang hilang. Enggak. Emang pasti akan jalan. Tapi kalau ente rela, senang, rileks, takdir jalan dan ente dapat pahala. Begitu. Jadi pilihlah tiap-tiap takdir yang terjadi atas kita, pilih mau dosa mau pahala. Kedua itu nggak bakal ngerubah takdir. Tinggal ente pilih mau apa nih? Mau dosa, ahlan wa sahlan, mau pahala, ahlan wa sahlan. Nah, begitu ya, kawan. Nah, ini kata Sayyidina Umar, alhamdulillah Anda mengharapkan pahala dengan tabahnya Anda menghadapi musibah ini. Jadi itulah minimal 4 perkara yang Allah Ta'ala yang wajib kita syukurin atas musibah, ya kawan. Ma'ruf ini, tatkala seorang hamba sakit, contohnya musibah sakit. Tatkala seorang hamba sakit, kita lihat, oh ini ujian besar ini. Entar dulu. Allah Ta'ala mengutus 4 malaikat. Ada ma'ruf di kitab Usfur, kata Aji. Malaikat pertama mencabut kesehatan, jadi sakit dia. Malaikat kedua mencabut kekuatan, jadi lemes dia. Akhirnya malaikat ketiga mencabut nafsu makannya, jadi nggak nafsu makan. Malaikat keempat mencabut dosa. Nah, jadi ngilanglah dosanya. Kalau ketika orang sakit bilang tahur, suci insyaallah. Ada malaikat keempat tuh yang pasti nyabut dosanya. Harus kita syukurin atas sakit itu, ya kawan. Nah, inilah pandangan seorang mukmin sebenarnya. Oke, kalau seandainya kita dinasehati orang sebenarnya bukan orang itu pasti maksudnya mencela, tapi jangan kita ambil celaan, kita ambil nasihat itu. Kalau seandainya kita musibah, ada orang datang bilang syukurin, kita apa tuh? Celaan apa yang nasihat tuh? Syukurin. Apa itu namanya? Terserah dia mau ngapain ya, tapi ambil sisi positifnya. Ini suatu nasihat sebenarnya. Syukurin, bersyukurlah atas musibah ini. Belajar dong bersyukur. Dia terserah dia mau mencela, mau nasihat, enggak, bukan urusan kita. Tapi coba ambil positif dari perkataan itu. Syukurin, itu artinya apa? Perintah untuk bersyukur. Oh, benar juga. Ya, alhamdulillah, makasih banyak. Insyaallah berusaha untuk bersyukur. Alhamdulillah. Begitu, ikhwan. Surah Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya akhi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, panjang ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam berapa dulu? Jam berapa nih? 9. Sampai 9:30. Oke, dikit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini ada pujian yang azim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini sering kali kita dengarkan. Maksudnya apa sini? Oh, ini keren ikhwan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hamdan, pujian, ini mutlak. Pujian yang apa? Yang yuwafi ni'amahu, ini sifat. Jumlah fi'liyah sifat. Apa jumlah fi'liyah ba'da nakirah atau arabu sifat. Yang yuwafi, yang membayar hak nikmat-nikmatnya. Jadi begini, Allah Ta'ala berapa banyak kasih nikmat? Oh, wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Nggak bakal mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Ngitungnya nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Padahal tiap-tiap nikmat itu menuntut untuk disyukurin. Kita ngitung nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Tapi harapan kita, semoga dengan alhamdulillah yang satu ini, dia bisa membayar semua hak-hak nikmat-nikmat yang lain itu. Ini artinya hamdan yuwafi ni'amah. Alhamdulillah Rabbil alamin, pujian yang membayar hak syukur untuk tiap-tiap nikmatnya. Itu artinya yuwafi ni'amahu. Oke, sayang. Kelar? Nggak kelar. Ketika alhamdulillah ini dia bisa membayar nikmat sekian puluh juta atau apa banyak itu syukur nikmat-nikmat itu terbayar hak-haknya dengan alhamdulillah. Jangan lupa, ketika engkau berkata alhamdulillah, itu pun suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Ya enggak? Allah Ta'ala berikan nikmat, ente kasih bisa untuk bersyukur ini. Itu suatu nikmat yang semestinya itu ente syukurin lagi. Jadi gimana itu? Nah, ini kita bayar dengan wa yukafi'u mazidah. Dan ini alhamdulillah pun yukafi, menyeimbangi daripada mazid, daripada tambahannya. Apa arti mazid? Mazidahu hak kembali ni'am. Mazidun ni'am adalah alhamdulillah itu sendiri katanya. Ya, semua nikmat terbayar. Tinggal ini belum bisa bayar. Dia bilang ini bayar dirinya sendiri. Dia pun membayar atas dirinya sendiri. Alhamdulillah yang membayar semua nikmat-nikmat dan juga dia membayar nikmat yang bertambah saat ini adalah alhamdulillah itu semua berarti terbayar dengan alhamdulillah yang satu ini. Makanya kalau di kalangan fuqaha mereka berpendapat ini alhamdulillah sirah ini hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid adalah afdhalul mahamid. Kalau seandainya orang bernazar untuk memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang paling baik, maka wajib baginya untuk mendatangkan sirat ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan yang begitu ya kawan. Kita yang bersyukur nih, mau bersyukur. Sebenarnya nggak bakal bisa kita bersyukur dengan perfect, nggak bisa. Karena tiap-tiap syukur itu adalah suatu nikmat yang harus disyukurin lagi. Dan terus seperti itu. Dan terus seperti itu. Jadi nggak bisa kita untuk sempurna dalam perihal syukur. Oleh karena itu seorang hamba bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, bagaimana bisa aku mampu untuk mensyukuri nikmatmu, sedangkan syukur itu sendiri adalah suatu nikmat yang aku harus syukurin lagi. Gimana ane bisa untuk masuk dalam kategori bersyukur? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, idza arafta dzalik, kalau seandainya ente sudah mengakui ketidakmampuanmu, maka ketika itulah ente sudah bersyukur yang sebenarnya. Ngaku nggak bisa. Wah, bener nggak bisa deh. Ini gimana caranya? Alhamdulillah sekian juta kali, sekian berapa kali nggak bakal mampu bisa, karena tiap-tiap alhamdulillah itu pun perlu dialhamdulillahkan. Nggak mampu nih, apalagi nikmat yang lain. Banyak nggak bisa. Nah, pas itu ngaku nggak bisa, faqad syakartani, kata Allah. Sungguh engkau sekarang ente benar-benar bersyukur. Ketika dia ngaku dia bisa, berarti dia nggak bisa. Pas dia sudah nyerah, wah nggak bisa, setelah berusaha, nah berarti dia bisa. Begitu pula dengan ilmu. Ketika orang belajar, bila mana dia menyangka, wah sudah jadi alim, ketika itu dia menjadi bodoh. Man dhanna annahu alim faqad jahil. Tapi kalau seandainya dia belajar tetap nggak kelar-kelar, nah itulah yang semestinya. Inilah ulama yang sebenarnya, yang terus haus dengan ilmu, nggak ada kelarnya ilmu itu, dan terus menyangka dirinya bodoh. Nah inilah yang ulama yang sebenarnya, terus nambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah pun diperintahkan untuk menambah ilmu. Zidni ilma wa hakala. La ilaha illallah. Jadi begitulah alhamdulillah. Jadi setiap alhamdulillah kita itu memerlukan alhamdulillah ya ikhwan. Dan terus seperti itu. Jadi gimana? Enggak deh. Enggak. Ya terus bismillah alhamdulillah. Walaupun tiap-tiap alhamdulillah ini memerlukan alhamdulillah lagi untuk mensyukurinya, dan terus kita tetap alhamdulillah. Begitu ya ikhwan. Ini seperti apa? Perkataan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu ma'ruf. Beliau berkata,
istighfaruna yahtaju ilal istighfar katanya. Wah, kita banyak dosa. Akhirnya kita beristighfar. Dalam istighfar pun kita menghayal. Itu perlu diistighfarkan lagi sebenarnya. Dibilang istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Bukannya dosa, ya pasti. Enggak, istighfar nih. Ini istighfar nih, gara-gara khoyalan, enggak khusyuk dalam istighfar, itu dosa yang perlu diistighfarkan lagi. Dan terus seperti itu. Gimana caranya kita beristighfar? Kita kata siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Dijawab oleh Sahib Zubat. Ya, Ibn Ruslan dalam Zubatnya berkata, Alfiyah Zubat berkata, di Zubatnya dibilang, فَإِيَّكُ اسْتِغْفَارُنَا يَفْتَجِرُ لِمِثْلِهِ فَإِنَّنَا نَسْتَغْفِرُ. Walaupun benar istighfar kita itu perlu untuk diistighfarkan lagi, namun tetap kami akan senantiasa beristighfar. Nah, itu kata siapa Ibn Ruslan. Begitu pula, walaupun alhamdulillah kita perlu dialhamdulillahkan lagi, namun tetap kita akan mengatakan alhamdulillah selamanya. Wahai kata ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida wa yudahi karamah. Ini tambahan dari musannif. Wa yudahi artinya dan menyamai karamahu, karunia-karunianya. Berapa kali Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita? Wah, nggak terhitung. Begitu pula aku maunya alhamdulillah ini bilangannya, pahalanya seperti nikmat-nikmatnya semua. Itu artinya wa yudahi. Yudahi artinya yusyabih. Yusyabihu karamah, yang menyempurnai bilangan daripada karunia-karunianya. Kita minta dari Allah Ta'ala harapan untuk bisa didabelkan itu. Alhamdulillah itu. Begitu ikhwan. Nah, sampai sini kelar pembahasan alhamdulillah. Habis ini baru kita akan masuk pembahasan syahadah. Insyaallah. Makanya ma'ruf dalam cerita itu. Jadi cerita macam-macam itu. Banyak versinya cerita itu. Tapi alhamdulillah dalam versi kita ini cerita dibawakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Walaupun dengan versi yang lain. Kayaknya ada bilang gini. Ada dulu seorang raja. Enggak tahu pernah enggak cerita ini lupa nih di sini. Ada seorang raja, dia punya teman baik. Teman masa kecilnya, teman baik dari masa kecil. Yang satu jadi raja tuh. Yang satu orang biasa. Tapi teman baik, dua-duanya orang baik kok. Yang temannya si raja ini, Masya Allah, dia dikit-dikit bilang alhamdulillah. Dikit bilang baik, khair. Kullu syai' fi khair. Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Nah, si raja ini demen apa? Demen berburu katanya kan. Demen berburu si raja ini. Jadi kalau si raja berburu, pasti dia ngajak temannya ini. Kemana-mana berburu. Dari kecil nih cerita ini, dari kecil. Sampai dia jadi raja, kerajaan yang besar lah. Nah, suatu hari si raja ini baru menerima hadiah. Yang dulunya dia biasa berburu dengan panah, dia baru menerima hadiah ini, musaddas, pistol, senapan. Dia senapan, pistol. Belum bisa makinya tapi, belum bisa makinya. Belajar dulu makinya. Akhirnya dia berburu sama temannya ini pakai pistol sekarang. Nah, temannya ini Masya Allah orangnya baik dan senantiasa dia bilang alhamdulillah. Tiap-tiap perkara itu pasti ada baiknya. Sampai-sampai si raja pernah bilang, ente kok bilang gitu terus? Emang pasti, tiap-tiap perkara pasti ada baiknya. Pasti raja. Setiap perkara pasti ada baiknya, nggak ada perkara yang nggak baik. Semua pasti baik. Gitu. Sebenarnya si raja kurang setuju, tapi ala kulli hal. Suatu hari dia berburu, si raja pas mau nembak sasaran, nembak rusa, mau pakai pistol nih jadi sekarang. Salah megang. Nggak kebalik sih enggak. Salah megang aja. Akhirnya terluka tangannya itu, gitu. Sampai-sampai hilang unmulah unmulah ini. Unmulah, apa? Ruas, ya, satu ruas jari buntung, tol, gara-gara nembak itu. Nggak tahu gimana ceritanya, tol, darah akhirnya. Kesakitan si raja ini. Temennya datang nyamperin, langsung diperbanin sama dia. Dibilang sama temennya, raja nggak apa-apa, ini baik kok katanya, ini bagus. Alhamdulillah, syukurin kata bahasa gitu. Bersyukur raja, ini bagus nih, ada hikmahnya. Si raja merasa dihina dia. Gue masa aneh suruh bersyukur gara-gara ini musibah ini, gimana caranya? Si raja merasa dihina oleh temannya itu, marah akhirnya si raja sama temannya ini. Nggak ngomong.
balik dari buru-buru dari apa mereka berburu balik ke kerajaannya. Saking marahnya si raja itu, akhirnya dia nyuruh temannya untuk dipenjara. Penjara itu sebulan, menghina. Tapi kalau bahasa kita tuduhannya menghina, Ustaz. Menista. Tuduhannya menista. Wah, penjarain. Masuk penjara temannya itu. Temannya sabar-sabar aja, ya akhir penjara, enggak apa-apa. Baik kok, bagus. Penjara pun bagus katanya. Masuk penjara. Ya, raja sendirian akhirnya kan, sendirian muter-muter. Suatu hari si raja ini juga seperti biasa dia berburu. Nah, waktu dia berburu itu sendirian sekarang. Kan bisa sama temannya nih. Dia sendirian berburu. Pas dia berburu, masuk ke dalam hutan, masuk. Akhirnya ke tempat yang dia nggak pernah ke situ. Nyasar tahu-taunya. Nah, ini bahaya di sini. Pas dia nyasar, ketemu sama beberapa rombongan orang. Rame itu orang. Orang aneh-aneh. Suku gitu. Suku yang aneh-aneh. Si raja ditangkap. Daripada raja nih, tapi sendirian. Kesian, nggak ada pengawal, nggak ada apa. Ditangkap akhirnya si raja itu sama suku itu. Diikat. Yang muskilah lagi tahu-taunya ini suku kanibal tahu-taunya. Makan orang, memangsa orang. Masuk digotong tuh si raja. Jadi raja guling tuh. Disiapin makanan, disiapin bara-bara api segala macam. Wah, udah pasrah dia, udah pasti malam ini sudah kelar. Disiapin, dibumbuin. Nah, sebelum dipanggang si raja itu sama suku kanibal itu, keluarlah kepala sukunya. Kayak aki udah tua. Keluar dari kemahnya itu. Diliatin, apa nih? Katanya kita ada makanan malam nih. Dilihatin sama si kepala suku itu. Lihat. Pas dia tangannya kurang dikit. Apa nih? Ruas jarinya kurang. Berkata si kepala suku ini, wah, jangan ada yang makan ini. Wah, kenapa? Emang apa? Enggak, itu yuk, kurang tuh jarinya. Kenapa? Nah, katanya dalam ajaran kita katanya, kalau seandainya orang kurang ujung-ujungnya itu kurang jari atau kurang apa gitu, beracun berarti dagingnya. Dagingnya beracun. Jangan makan. Kita mati semua akhirnya. Gara-gara ruas jarinya sekurang satu. Wow, nurut semua. Ini kepala suku yang bilang. Apa yang terjadi? Dilepasin raja itu. Dengan mudahnya dilepasin, lepas gitu. Dilepasin. Suruh lari udah. Si raja itu, ya Allah, alhamdulillah katanya bisa lepas. Gimana mau ngambil prajurit, mau manggil prajurit nggak bisa. Padahal nih prajuritnya banyak di sana, tapi nggak ada sekarang. Lepaslah dari suku itu dan kembali ke hutannya. Dia baru ingat, ya Allah, untung ini ruas jari nggak ada. Untung buntung ini. Coba kalau seandainya nggak buntung, mati ini sudah dipanggang. Untung buntung, baru paham, baru ingat, berarti bener nih. Temanannya bilang ada baiknya itu. Pasti ada hikmahnya. Ini hikmah diantaranya sekarang. Kalau ada, habis. Udah balik, akhirnya ketemu jalan, balik ke kerajaannya. Akhirnya kan, balik ke kerajaannya. Langsung pas nyampe ke kerajaan, langsung dia turun ke bawah ke penjara itu, mau minta maaf sama temennya ini. Turun ke bawah, langsung nangis, meluk, ya Allah minta maaf. Bulan alafu, merasa salah banget. Gara-gara sudah menjarahinnya. Alafu, aneh baru paham. Kemarin ente bilang bersyukurlah. Betul, aneh bersyukur, untung ini nggak ada. Emang ada apaan katanya? Diceritain sama si raja ini, aku berburu sendiri ke kanibal lah, segala macam, mau dipanggang, mau dimasak. Untung ini nggak ada. Mereka ya ini kalau beracun, kalau badannya kurang. Ya, minta maaf banget. Temannya bilang kayak gini, nggak apa-apa raja, nggak ada salah kok. Kok gimana? Itu betul, untung raja menjarahin aneh. Dan ini pun baik. Kok bisa? Coba kalau aneh raja, kalau aneh ikut sama raja, ente yang selamat, aneh nggak selamat. Ayo kan? Untung aneh nggak ikut, untung di penjara. Berarti benar pas dia dipenjarakan dia bilang, alhamdulillah ini penjara pun pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Baru nggak, berarti benar ini. Iya benar kan? Nah, coba kalau dia ikut si raja selamat, kurang jarinya, lagi jalan sempurna jarinya.
habis, untung nggak ikut, untung di penjara. Baru si raja bilang, oh benar, berarti setiap perkara itu ada baiknya. Yang harus kita syukurin setiap perkara itu, walaupun zahirnya itu nggak bagus, ruas jari hilang, masuk penjara, dan apapun itu ikhwan, kalau seandainya kita dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, lau kushifal ghita makhtartu illa al-waqi', kata Sayyidina Ali, ya enggak? Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan hijab dan kita disuruh memilih takdir, aku tak akan memilih takdir kecuali apa yang sudah Allah Ta'ala pilihkan kepadaku, karena itu yang paling baik, yang harus aku syukuri senantiasa. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Insyaallah yakfi bihadza. Insyaallah, semoga Allah Ta'ala yubarik lana wa lakum fil ayyam wal layali wa yubarik lana wa lakum fi qudum syahr Rabiul Awwal hadza insyaallah, wa yaj'al lana fihi nadharun tam wa ri'ayatan min al-habib sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqna ru'yatuhu fil yaqadha wal manam, wa yarzuqna dawam masyahadatuhu insyaallah fi afiyah tamma bi rahmatika ya arhamar rahimin, man wafaqa lil khair wa kana alayhi wa wafiqna Allahumma lil khair wa a'ina alayhi wa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai ya. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa amana asrafna ala ashrafna fatub alaina tauba tanzilu kulla hauba wastur lana awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani asairil khillani wa kulli dhi mahabba afjiratin suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma wa judaman ala bikhisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sunin salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adala qasisu bik walhamdulillahi bil bad'i wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.